Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi logika matematika ya. Nah, logika matematika ini digunakan untuk mengerjakan soal-soal TPS ya, yang diantaranya itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar ya, atau disebutnya apa? Kuantitatif gitu ya. Nah, sebenarnya ini ranahnya untuk bahasa Indonesia ya, karena di sini tuh dipakainya untuk membuat kesimpulan-kesimpulan gitu ya. Cara menarik kesimpulan, membuat pernyataan gitu ya. Tapi di sini ada rules-rules tentang matematika gitu ya, yang berkaitan dengan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi di sini dari pihak matematikanya gitu ya, yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan penarikan kesimpulan gitu ya. Oke, ya kita langsung ke intinya ya. Yang pertama, yaitu tentang kalimat terbuka ya. Nah, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya gitu ya. Jadi masih ada yang misterius gitu ya. Nah, contohnya ini dia. Nah, kita punya pernyataan yang pertama ya. X kuadrat tambah 19x tambah 90 sama dengan 0. Kita belum tahu nilai kebenarannya itu dia benar atau salah kan? Dari mana kita belum tahunya? Ya dari nilai si x-nya kan. Dia akan benar jika dan hanya jika nilai x-nya itu adalah min 9 atau min 10 kan. Tapi selain min 9 dan min 10 dia salah ya, gitu. Tapi karena di sini yang jadi patokannya adalah bukan benar atau salahnya, yang melainkan adalah belum diketahuinya ya. Yang belum diketahui di sini apa? Variabel x-nya gitu. Kemudian di pernyataan kedua atau contoh yang kedua, suatu bilangan dikuadratkan kemudian dikurangi 9 hasilnya sama dengan 0. Nah, ini biasanya ada di program linear ya. Kan program linear kan soalnya itu kan teksnya kan panjang banget. Pas gue dikerjain, ujung-ujungnya kan cuma SPLDP atau SPLTP ya, gitu. Ngerjainnya gampang gitu. Tapi nerjemahin kalimat bahasanya itu ke dalam bentuk matematikanya itu yang biasanya itu cukup kesulitan gitu ya, gitu. Nah, kan di sini kan ada suatu bilangan atau suatu bilangan dikuadratkan, kemudian dikurangi 9 hasilnya sama dengan 0 kan. Nah, ini dalam bentuk kalimat matematikanya ya. X kuadrat kurangi 9 sama dengan 0. Nah, yang jadi misteriusnya apa? Yang belum diketahuinya yaitu nilai X ini ya, atau variabelnya. Ini yang disebut kalimat terbuka ya. Kemudian kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya gitu. Contohnya ini dia, 9 tambah 11 itu sama dengan 20 ya. 20 dia bernilai apa? Benar ya, gitu. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2020, dia kalimat tertutup bukan? Kalimat tertutup ya, tapi nilainya apa? Salah gitu ya. Tapi yang jadi patokan bukan benar atau salahnya ya, tapi dia merupakan kalimat tertutup atau bukan gitu. Yang kedua, ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta. Ini benar ya. Ini adalah suatu pernyataan kalimat tertutup dan kebenarannya bernilai benar gitu ya. Gitu. Lanjut ke sub yang berikutnya, yaitu tentang pernyataan atau nama lainnya adalah statement gitu ya. Oke, pernyataan itu adalah kalimat yang hanya mempunyai nilai kebenaran benar atau salah, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya gitu ya. Oke, contohnya, anime Detektif Conan berasal dari negara Jepang. Ini kalimat pernyataan yang benar ya, karena emang anime Detektif Conan itu emang dibuat dari negara Jepang gitu ya. Kemudian yang kedua, ini bersifat benar kali pernyataannya. Yang kedua, 2020 merupakan angka ganjil. Ini juga merupakan pernyataan ya, tapi isi pernyataannya itu dia bersifat apa? Nilai kebenarannya salah gitu ya. Oke, sebagai pernyataan dia juga benar ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada yang bisa dibantu? Nah, ini apa? Ini bukan pernyataan ya, tapi ini merupakan apa? Kalimat ya. Salah satu tandanya, cirinya apa? Yaitu ini tanda tanya ya. Atau ada kalimat kah di depan tanda tanyanya gitu ya, yang membutuhkan jawaban ya atau tidak aja gitu. Ini salah ya. Salahnya itu adalah karena dia bukan pernyataan tapi pertanyaan gitu ya. Yang keempat, kerjakan soal-soal ini. Nah, ini ada tanda seru kan? Nah, tanda seru ini apa? Dia sebagai apa? Kalimat perintah ya, gitu. Atau biasanya intonasinya dikeraskan gitu, atau pakai huruf besar. Nah, itu juga bisa disebut kalimat perintah gitu ya. Nah, ini juga salah ya. Salahnya itu adalah karena dia bukan pernyataan gitu, tapi ini perintah gitu ya. Negasi atau ingkaran
Negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan adalah pernyataan yang nilai kebenarannya berlawanan dengan pernyataan asalnya gitu ya. Negasi dari P dinotasikan dengan ini ya, negasi P. Ini dibacanya negasi P ya. Jika pernyataan P bernilai benar, maka pernyataan negasi P bernilai salah. Begitupun sebaliknya, jika negasi P-nya benar, maka P-nya dia yang salah gitu ya. Negasi itu pernyataan negatif gitu ya intinya. Contohnya, anime Detektif Kindaichi berasal dari negara Jepang. Dia bersifat nilainya kebenarannya adalah benar ya. Ini nilai P-nya benar. Maka negasi dari P adalah buat kalimat negatifnya ya. Jadinya adalah anime Detektif Kindaichi bukan berasal dari negara Jepang. Kemudian pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat. Sehingga dibutuhkan kata penghubung diantaranya adalah yang pertama yaitu dan, yang kedua itu atau, yang ketiga adalah jika maka, yang keempat adalah jika dan hanya jika gitu ya. Oke, langsung kita ke aplikasinya ya. Aplikasi dari konjungsi dan gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan ya atau premis gitu ya. Jika Conan minum teh pucuk, ini kita sebut premis ya, premis ke-1 atau pernyataan ke-1 dan ini adalah kata hubungnya ya. Untuk konjungsi Kindaichi makan pizza, ini sebut apa? Premis ke-2 dan nilai kebenarannya benar gitu ya. Jadi benar dan benar hasilnya adalah benar gitu. Kemudian yang pernyataan keduanya, Conan minum teh pucuk, namun Kindaichi tidak makan pizza, artinya premis ke-1-nya benar, premis keduanya salah, benar dan salah hasilnya apa? Salah ya. Makanya di sini saya kasih tulisan berwarna merah gitu ya. Kalau tulisan warna merah artinya salah, kalau tulisan berwarna hitam artinya benar gitu ya. Kemudian, Conan tidak minum teh pucuk, namun Kindaichi makan pizza. Nah, pernyataan pertama ini nilainya salah ya. Nah, pernyataan yang kedua dia benar gitu ya. Salah dan benar hasilnya apa? Salah. Kemudian yang keempat, Conan tidak minum teh pucuk dan Kindaichi tidak makan pizza. Pernyataan satu dan pernyataan kedua atau premis satu dan kedua dia sama-sama salah ya. Salah dan salah hasilnya apa? Salah. Jadi kalau kita buat tabelnya, dia akan seperti ini ya. Benar dan benar hasilnya apa? Benar. Benar atau benar dan salah hasilnya salah. Salah dan benar adalah salah. Salah dan salah gitu ya. Jadi ciri utamanya kalau untuk memahami tentang konjungsi adalah syaratnya adalah jika pernyataan pertama dan keduanya itu kedua-duanya benar, dia benar gitu ya. Tapi jika salah satu pernyataan P ataupun Q ada yang salah atau keduanya salah, dia hasilnya apa? Salah gitu ya. Nah, gitu cara untuk memahaminya ya. Nanti di akhir juga saya akan memberikan tipsnya gitu ya, bagaimana cara menghafal konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi gitu ya, atau disebutnya ciri-cirinya gitu. Oke, kita lanjut ke sub yang berikutnya. Yang berikutnya adalah disjungsi atau gitu ya, nama lainnya. Conan minum teh pucuk atau Kindaichi makan pizza. Ini pernyataan yang benarnya ya. Benar atau benar hasilnya benar. Conan minum teh pucuk atau Kindaichi tidak makan pizza, artinya pernyataan pertama benar, pernyataan kedua tidak benar gitu ya, atau salah. Benar atau salah hasilnya benar. Kemudian pernyataan ketiga, Conan tidak minum teh pucuk atau Kindaichi makan pizza. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Salah atau benar hasilnya benar gitu ya. Kemudian Conan tidak minum teh pucuk atau Kindaichi tidak makan pizza. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Salah atau salah hasilnya salah gitu ya. Jadi kalau kita rangkum dalam bentuk tabelnya, tabel kebenarannya, maka seperti ini bentuknya ya. Benar dan benar atau benar hasilnya benar. Benar atau salah, benar. Salah atau benar, benar. Salah atau salah, salah. Jadi intinya gini, untuk memahami disjungsi. Jika salah satu pernyataan P atau Q dia benar, atau keduanya juga benar, dia hasilnya benar gitu ya. Tapi jika pernyataan P dan Q keduanya salah, dia hasilnya adalah salah. Gitu ya, untuk memahami tentang disjungsi. Kita lanjut ke sub yang berikutnya. Implikasi, jika maka gitu ya. Nah, untuk jika maka, misalnya di sini saya punya pernyataan, jika hari ini hujan, maka Conan membawa payung gitu ya. Hari ini hujan, ini pernyataan pertama. Conan membawa payung, ini pernyataan yang kedua ya, atau bisa disebut premis gitu ya. Nah, kemudian
hari ini hujan, namun Conan tidak membawa payung. Hari ini hujan, benar. Conan tidak membawa payung, ya salah. Artinya apa? Benar maka salah, ya salah gitu ya. Kemudian yang ketiga, hari ini tidak hujan, namun Conan mau membawa payung. Salah maka benar, benar gitu ya pernyataannya. Kemudian yang keempat, hari ini tidak hujan dan Conan tidak membawa payung. Salah maka salah, artinya benar gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita rangkum dalam bentuk tabel kebenaran, maka yang dapat adalah seperti ini ya. Benar maka benar, tandanya untuk implikasi itu adalah satu arah gitu ya, panahnya ya, ke kanan aja gitu. Benar maka benar, hasilnya benar, maka benar maka salah, dia hasilnya salah, salah maka benar, hasilnya benar, jika salah maka salah, hasilnya benar gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah jika di bagian nilai akibatnya gitu ya, si Q-nya dia salah dan P-nya itu benar, dia hasilnya apa? Salah. Selain itu, sisanya adalah benar gitu ya, untuk memahami tentang implikasi. Yang berikutnya, biimplikasi atau jika dan hanya jika. Nah, misalnya gini ya, ini pernyataan ya, jangan terlalu dianggap serius gitu ya. Jadi gini, jika kita berbuat baik dan hanya jika kita akan mendapatkan kebaikan ya. Nah, sebagai makhluk beragama kita ya, terlepas dari agama apapun gitu ya kita ya, yang pastinya setiap agama yang ada di dunia ini pasti mengajarkan kebaikan ya. Jadi kalau kita berbuat baik, niscaya pasti kita mendapatkan kebaikan juga ya. Gitu. Contohnya adalah jika kita ikhtiar untuk belajar, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dalam artian ya lulus gitu ya. Gitu. Amin ya. Semua juga, semua yang nonton video ini bisa lulus ya. Amin amin. Gitu. Kemudian yang kedua, jika kita berbuat kebaikan dan hanya jika kita akan mendapatkan keburukan gitu ya. Kita berbuat baik, totonya hasilnya buruk, itu nggak mungkin ya, maka dia hasilnya apa? Salah. Artinya itu adalah hasil itu tidak mungkin mengkhianati, intinya itu apa ya, hasil itu tidak akan mengkhianati, bukan hasil, sorry, proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya, aduh, gitu ya kalimatnya ya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita berbuat baik, maka percayalah ya, akan mendapatkan kebaikan ya, bukan keburukan gitu ya, maka pernyataan ini salah gitu ya, gitu. Kemudian yang ketiga, jika kita berbuat keburukan dan hanya jika kita akan mendapatkan kebaikan, lah ini nggak mungkin ya. Ibaratnya kalau kita nggak belajar, tapi kita berharap bisa lulus gitu ya. Nah, mungkin nggak? Mungkin aja sih ya. Tapi secara logika empirisnya nggak mungkin ya. Kan kita berleha-leha, ingin orang lain bekerja keras untuk dapetin apa yang ingin kita dapatkan juga, itu nggak mungkin ya. Jadi intinya kalau kita nggak berbuat sama sekali, maka hasil yang intinya harusnya tidak dapat yang semestinya gitu ya. Jadi kalau di sini buruk hasilnya itu ada kebaikan, ini salah gitu ya. Kemudian yang keempat, jika kita berbuat keburukan dan hanya jika kita akan mendapatkan keburukan, ini benar ya. Artinya adalah jika ini kalau saya analogikan ya, misalnya jika kita nggak belajar, maka otomatis secara analogiknya gitu ya, kita pasti nggak akan lulus gitu ya. Karena itu kan implikasinya ya, dua arah gitu ya, kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbuat buruk, pasti akan mendapatkan keburukan. Dia benar ya, sifatnya. Nah, ini untuk berimplikasi ya. Nah, kalau kita rangkum dalam bentuk tabel kebenaran, maka yang dapat bentuk seperti ini. Benar, jika dan hanya jika benar, benar. Benar, salah, salah. Salah, benar, salah. Salah, salah, benar gitu ya. Gitu. Ciri utama untuk memahami tentang implikasi ini adalah jika dan hanya jika P dan Q itu keduanya benar atau keduanya salah, dia hasilnya benar ya. Tapi jika salah satu pernyataan P atau Q itu benar atau salah, dia akan menghasilkan nilai kebenaran salah gitu ya. Nah, itu ya untuk memahaminya ya. Nah, di sini saya rangkum ya untuk tadi ciri-cirinya yang saya sebutkan. Nah, cara menghafal tabel kebenarannya adalah jika untuk konsep dan gitu ya. Ini konsep dan ya. Ini kursor yang saya putar-putar di sini. Ini konsep dan P dan Q benar jika keduanya benar. Ini untuk konsep atau P atau Q salah jika keduanya salah. Ini implikasi atau jika maka P maka Q salah jika P benar dan Q salah gitu ya. Kalau ini biimplikasi dua arah ya. P jika dan hanya jika Q benar jika P dan Q benar atau P dan Q salah gitu ya. Lanjut. Pernyataan majemuk yang ekuivalen. Ekuivalen itu sama gitu ya. Jika P gitu ya, maka Q dia ekuivalen dengan negasi P atau Q gitu ya.
Kemudian yang keduanya, jika P maka Q dia ekuivalen, ini dibaca ekuivalen ya. Ini dibacanya negasi Q maka negasi P. Ini nama lainnya tuh kontraposisi ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, jika dan hanya jika P maka Q gitu ya. Jika dan hanya jika Q maka dia ekuivalen dengan jika P maka Q dan Q maka P gitu ya. Gitu. Kemudian P dan dalam kurung Q atau R dia ekuivalen dengan P dan Q gitu ya, atau P dan R gitu ya. Ini mirip kayak perkalian distribusi ya, kalau kita lihat itu P ini anggapnya kayak operasi kali gitu ya, ini operasi tambah atau kurang gitu ya, jadinya PQ PR gitu ya, dengan operasinya ini apa, operatornya dan gitu ya. Kemudian berikutnya P atau dalam kurung Q dan R dia ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R gitu ya, ekuivalennya. Lanjut. Nah, converse itu adalah kebalikan ya. Nah, Q maka P ya, dari jika P dari Q ya, dari jika P maka Q, hasilnya adalah Q maka P. Ini disebutnya apa? Converse gitu. Kemudian inverse dia adalah ingkar-ingkar gitu ya. Jadi gini, kita punya P jika P maka Q, jadi kita kasih ingkar keduanya gitu ya. Jadinya negasi P maka negasi Q, atau nama lain dari negasi itu apa? Ingkar gitu ya. Gitu. Ini sebutnya inverse ya. Sama ya pernyataannya dari P maka Q ya, dari implikasi. Kemudian kontraposisi. Ini yang sebenarnya tadi udah dibahas juga ya di ekuivalen. Nah, untuk kontraposisi pertama dibalik ya, maksudnya dibalik itu apa? Tukar tempat dulu, kemudian dikasih ingkar atau negasi dari P maka Q. Jadinya tukar dulu kan dari P maka Q, jadinya Q di sini P kan, kasih dengan negasi jadinya negasi Q maka negasi P dari P jika P maka Q gitu ya. Gitu. Lanjut ke sub yang selanjutnya. Oke, penarikan kesimpulan ya. Nah, dari semua sub yang udah kita lewatin, nah bagian ini ya yang intinya ya. Tapi bukan berarti yang sebelumnya gak penting ya. Karena itu juga bagian dari sub-sub yang saling terhubung dengan satu sama lain setiap subnya gitu ya. Makanya ini di bagian sesi terakhirnya untuk penarikan kesimpulan. Oke, penarikan kesimpulan yang pertama itu ada namanya modus ponen ya. Modus ponen bentuk umumnya adalah seperti ini. Premis pertama, jika P maka Q, dia benar ya. Lalu fakta yang terbukti adalah P gitu ya, maka benar gitu ya. Maka kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya adalah nilai Q ya gitu. Nah, kalau kita aplikasikan dalam bentuk kalimat, jadi bentuknya seperti ini. Contoh, premis yang pertama, jika saya rajin belajar, maka saya lulus FKUI ya, atau Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia gitu ya. Oke, premis yang kedua, faktanya saya rajin belajar, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saya lulus FKUI gitu ya. Gitu. Itu modus ponen ya. Berikutnya adalah modus tolen. Modus tolen bentuk umumnya adalah premis yang pertama, jika P maka Q itu benar gitu ya. Lalu fakta yang terjadi adalah negasi Q benar gitu ya. Maka kesimpulannya adalah dia akan menghasilkan adalah negasi P gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat bentuk contoh kalimatnya, premis yang pertama, jika saya rajin belajar, maka saya lulus STAN gitu ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara gitu ya kalau nggak salah. Premis yang kedua, saya tidak lulus STAN. Artinya apa? Artinya saya tidak rajin belajar gitu ya. Nah, ini cuma penarikan kesimpulan ya gitu. Ini teknik-tekniknya gitu ya. Ada modus ponen, ada modus tolen. Nah, yang berikutnya ada silogisme ya. Silogisme bentuk umumnya adalah premis yang pertama, jika P maka Q dia benar, lalu fakta yang terjadi adalah Q maka R benar. Maka kesimpulan yang didapat adalah P maka R gitu ya. Gitu. P maka R. Kalau kita buat dalam bentuk kalimatnya,
Nah, ini dia. Premis yang pertama, jika saya rajin belajar, maka nilai UTBK saya tinggi. Fakta yang terjadi adalah, jika nilai UTBK saya tinggi, maka saya bisa sukses gitu ya. Lalu kesimpulan yang bisa kita dapat adalah, jika saya rajin belajar, maka saya bisa sukses gitu ya. Gitu. Ini kan P, Q, R. Maka hasilnya P, R gitu ya. P maka R gitu ya. Ini menarik kesimpulan ya. Nah, by the way, untuk menarik kesimpulan ini kita tidak tergantung pada empiris ya. Empiris itu apa? Empiris itu adalah suatu kejadian yang fakta gitu ya. Maksudnya gini, semut makan gajah mungkin nggak? Nggak mungkin ya, secara empiris kan. Semut ukurannya kecil kan, gajah ukurannya besar. Tapi kalau saya buat kalimat seperti ini gimana nih? Jika semut makan singa, singa makan gajah, maka kesimpulannya apa? Semut makan gajah kan? Nah, secara empiris gimana? Nggak mungkin ya, salah kan? Tapi kalau secara logika atau penarikan kesimpulan silogisme, dia benar atau salah? Benar ya. Jadi di logika matematika itu, kita tidak peduli dengan yang namanya fakta kejadian yang sebenarnya di alam gitu ya. Beda kan dengan IPA gitu kan. Kalau IPA kan kita menguji sesuatu benar-benar harus terbukti dengan keadaan realita di dunia nyatanya kan. Nah, sedangkan di matematika untuk penarikan kesimpulan ini kita tidak harus berpaku pada realita gitu ya. Tapi berdasarkan contoh-contohnya di sini yang saya pakai gitu ya, semuanya berdasarkan realita gitu ya, supaya lebih mudah dipahaminya gitu. Tapi andaikan nanti ada kalimat-kalimat yang bahkan aneh gitu ya, dalam tanda kutip aneh, bahkan kalimatnya itu agak unlogic gitu ya, atau nggak masuk akal, itu sebenarnya tuh kalian nggak harus terpaku dengan kalimatnya gitu ya. Kalian ikutin aja polanya ini aja, rumus-rumusnya ya, silogisme, ponens, tolens itu. Nah, strukturnya seperti ini gitu ya. Nah, begitulah untuk soal-soal tentang TPS gitu ya, biasanya itu ya. Itu untuk biasanya itu ada di penalaran umum gitu ya, penalaran umum, kuantitatif, dan intinya ya bahasa gitu ya, lebih ke bahasa gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan tentang logika matematika ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Semoga kalian sukses ya untuk UTBK tahun 2020 ini. Meski saat ini dunia sedang dilanda pandemik, tapi kita harus tetap berikhtiar ya untuk berusaha. Amin. Semoga kalian semua bisa lulus ya. Amin, amin.